Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat 16.560 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,12% poin to poin dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar offshore, pasar luar negeri, non-delivery forward (NDF). Pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Intervensi di pasar offshore NDF tersebut terus kami lakukan sejak saat itu. Respon kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi 16.855 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tanggal 22 April 2025 dibandingkan dengan level 16.865 rupiah per dolar pada dolar Amerika Serikat pada hari pertama pembukaan pasar domestik pasca libur tanggal 8 April 2025. Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi secara terukur di pasar offshore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, domestic non-delivery forward, maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi berbagai instrumen yang ada, baik sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing, mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, maupun menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. Inflasi indeks harga konsumen pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian nasional. IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,03% year on year, dengan inflasi inti tetap terkendali rendah, yaitu sebesar 2,48% year on year. Sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 0,37% year on year, didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPID TPIB melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Sementara itu, kelompok Administer Prices tercatat deflasi sebesar 3,16% year on year, yang terutama dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dan kebijakan pemerintah lainnya. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi
akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026. Inflasi inti diperkirakan terjaga rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi volatil food diperkirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah. Penguatan respon kebijakan moneter terus dilakukan, termasuk optimalisasi strategi operasi moneter pro market dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta strategi mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter pro market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 21 April 2025, total posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 8.800, mohon maaf, 881,9 triliun rupiah untuk SRBI, 1,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 277 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Kepemilikan non-residen dalam SRBI per tanggal 21 April 2025 mencapai 209,9 triliun rupiah, 209,9 triliun rupiah atau 23,8% dari total outstanding. Implementasi dealer utama primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter dan tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025, data hingga 22 April 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 80,98 triliun rupiah. 80,98 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 54,98 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara SPN termasuk syariah sebesar 26 triliun rupiah. Kedepan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.